Kenapa Bing kalah populer sama Google? Ada beberapa alasan utama kenapa Bing kalah populer dibanding Google. Walaupun secara teknologi Bing sebenarnya sudah cukup maju. 1. Efek first mover advantage. Google sudah populer sejak awal tahun 2000-an saat internet mulai diakses massal. Orang-orang sudah terbiasa googling sebelum Bing lahir. Bing baru diluncurkan 2009. Saat kebiasaan sudah terbentuk, orang jarang mau pindah kecuali ada alasan kuat. 2. Branding dan bahasa. Kata Google sampai jadi kata kerja. Nge-Google to Google, yang melekat di budaya sehari-hari. Bing tidak sekuat itu brandingnya, bahkan kadang dijadikan bahan meme. 3. Kualitas hasil pencarian. Google selama bertahun-tahun menginvestasikan miliaran dolar di algoritma pencarian dan AI. Banyak orang merasa hasil pencarian Google lebih relevan dan lebih cepat menemukan yang mereka mau. Bing sebenarnya cukup bagus untuk pencarian gambar atau video, tapi untuk informasi umum, Google masih unggul. 4. Ekosistem layanan Google. Google punya Gmail, YouTube, Google Maps, Drive, Docs, Android, dan Chrome yang terintegrasi langsung dengan mesin pencari. Jadi tanpa sadar, pengguna terjebak dalam ekosistem Google. Bing punya integrasi dengan Microsoft, Windows, Edge, Office. Tapi daya tariknya tidak sebesar ekosistem Google. 5. Kebiasaan dan kemalasan pengguna. Mayoritas orang tidak mengganti mesin pencari default di browser Chrome. Sementara Edge yang pakai Bing jumlah penggunanya lebih sedikit. 6. Pemasaran dan citra publik. Google dianggap inovatif dan selalu di depan. Bing meskipun punya fitur keren seperti AI Copilot, peta 3D, dan gambar harian yang cantik, tidak banyak dipromosikan ke publik luas. Kalau kita bicara urutannya, Bing justru lahir jauh setelah Google. Jadi, Bing bukan internet pertama atau mesin pencari pertama sebelum Google. Urutannya begini. Google berdiri tahun 1998. Bing baru diluncurkan oleh Microsoft pada 2009 sebagai pengganti Live Search dan MSN Search. Sebelum Google populer, yang banyak dipakai orang adalah mesin pencari seperti Alta Vista 1995, Yahoo Search, awalnya Directory Web 1994, Lycos 1994, Excite 1995, Ask Jeeves 1996. Kalau yang benar-benar pionir internet search engine itu ada Archie 1990, tapi dia cuma mencari file di FTP, bukan situs web. Mesin pencari sebelum Google lengkap dengan tahunnya dan sedikit ciri khasnya, biar kita bisa lihat evolusinya. Tahun nama mesin pencari, ciri khas, ATA catatan 1990. Archie, mesin pencari pertama di dunia, dibuat untuk mencari file di server FTP, belum untuk situs web. 1991, Gopher, lebih seperti sistem menu untuk mengakses dokumen di internet, bukan search engine murni. 1993, Wandex, salah satu crawler pertama yang menjelajahi web, buatan Matthew Gray di MIT. 1994, Lycos, salah satu search engine web pertama yang benar-benar populer. 1994, Yahoo, awalnya direktori web yang disusun manual, lalu jadi mesin pencari. 1995, Alta Vista, sangat cepat pada zamannya, mendukung pencarian bahasa alami. 1996, Chica Jeeves, kemudian Ask.com. Bolisa mencari dengan pertanyaan bahasa alami, siapa Presiden Indonesia? 1996, Outbot, mesin ngandalkan indeks dari Inktomi, terkenal cepat dan update. 1997, MSN Search, semesin pencari milik Microsoft yang nantinya berevolusi jadi Bing. 1998, Google menggunakan algoritma PageRank langsung populer karena hasilnya relevan. Bing baru muncul 2009. Jadi dia generasi ketiga search engine, bukan pendahulu Google. Peta evolusi mesin pencari dari 1990 sampai sekarang, biar kelihatan jelas perubahannya dari Archie sampai Bing dan Google. Peta evolusi mesin pencari dari awal internet sampai sekarang, biar kelihatan jelas siapa muncul dulu, siapa mati, dan siapa bertahan.
strategi yang bisa bikin Bing lebih populer daripada Google. Meskipun ini bukan hal mudah, karena Google sudah seperti raja internet, strategi agar Bing bisa lebih populer dari Google. 1. Fokus pada kelebihan yang Google kurang. Bing bisa all-in di AI Copilot dengan pengalaman pencarian yang lebih interaktif, bukan sekadar daftar link. Tawarkan jawaban langsung, ringkasan pintar, atau bahkan integrasi dengan dokumen pengguna, Word, Excel, PowerPoint. Ini sesuatu yang Google belum lakukan secara dalam. 2. Perkuat branding. Nama Bing sering dianggap aneh atau kurang kuat. Microsoft bisa rebranding, misalnya pakai nama Copilot Search. Branding harus terasa modern, keren, dan mudah nempel di budaya pop. 3. Integrasi lebih dalam di Windows dan Edge. Setiap Windows baru bisa default pakai Bing, dengan pengalaman pencarian unik, misalnya AI plus hasil visual keren. Tambahkan fitur eksklusif di Edge plus Bing yang tidak ada di Chrome plus Google. 4. Agresif di pasar mobile. Google menguasai Android, Bing susah masuk. Tapi, Microsoft bisa fokus di aplikasi mobile Bing plus Copilot yang ringan, cepat, dan berguna. Bisa digabung dengan aplikasi populer, misalnya integrasi di WhatsApp, Teams, atau bahkan TikTok partnership. Memainkan harga dan iklan. Untuk advertiser, Microsoft Ads lebih murah. Kalau dimaksimalkan, banyak bisnis kecil bisa pindah ke Bing. Kalau iklan di Bing, lebih terjangkau tapi tetap efektif. Traffic perlahan bisa meningkat. 6. Kerjasama dengan platform populer. Bayangkan kalau Bing jadi mesin pencari default di TikTok, Facebook, atau Amazon. Google bisa tergeser. Microsoft punya uang untuk melakukan partnership strategis seperti ini. 7. Fokus pada pasar yang belum didominasi Google. Di beberapa negara berkembang, Google dominan tapi kadang lambat karena infrastruktur. Bing bisa bikin versi ringan, light, untuk internet lambat, sehingga bisa menarik pengguna baru. Intinya, kalau Microsoft mau bikin Bing lebih populer dari Google, mereka harus bermain beda jalur, bukan cuma jadi Google versi lain. Kekuatan terbesar Bing saat ini ada di AI Copilot plus pencarian visual. Kalau dikembangkan serius, bisa jadi alasan orang beralih. Kenapa Bing, Microsoft, tidak melakukannya secara penuh untuk melawan Google? 1. Google sudah terlalu dominan. Google menguasai 90% pasar mesin pencari global. Bing cuma sekitar 3-4%. Lebih tinggi di Asia, tapi tetap jauh di bawah. Dominasi ini bikin sulit sekali menggeser kebiasaan orang. Bahkan kalau Bing punya fitur bagus, orang tetap refleks buka Google. 2. Biaya vs keuntungan. Mengembangkan mesin pencari global setara Google butuh investasi ratusan miliar dolar. Server, AI, crawling web, iklan. Microsoft sebenarnya lebih banyak menghasilkan uang dari Windows, Office, Azure Cloud, dan enterprise software dibanding mesin pencari. Jadi Bing sering dianggap produk pendukung saja, bukan fokus utama perusahaan. 3. Ekosistem Google sangat lengkap. Google punya Android, Chrome, Maps, Gmail, YouTube, semua saling mengikat. Microsoft tidak punya ekosistem sebesar itu untuk search. Misalnya, meskipun Windows dipakai banyak orang, mayoritas tetap install Chrome. Otomatis mereka kembali ke Google. 4. Strategi Microsoft berbeda. Microsoft lebih fokus ke AI dan cloud daripada mesin pencari murni. Bing sekarang jadi pondasi untuk Copilot, AI asisten, yang dipasang di Windows, Office, Edge, bahkan GitHub. Jadi alih-alih melawan Google head-to-head di search tradisional, Microsoft pakai Bing untuk mendukung ekosistem AI-nya. 5. Psikologi dan branding. Nama Google sudah jadi kata kerja global. Nge-Google. Sedangkan Bing tidak pernah mencapai level itu. Sulit sekali mengubah budaya masyarakat yang sudah terbentuk. Microsoft sadar, melawan branding Google secara langsung akan membakar uang tanpa hasil. Kesimpulan, kenapa Bing tidak melakukannya? Karena Google terlalu dominan. Biaya untuk melawan terlalu besar. Bing bukan prioritas utama Microsoft, lebih dilihat sebagai pelengkap untuk AI dan iklan. Microsoft punya strategi lain, fokus di AI, Copilot, Azure, daripada mencoba merebut pasar search tradisional.